Tadi siang Bapak puasa, Bu? Puasa. Dengan Pak? Alhamdulillah. Istri masih membela, Pak. Sekarang ini, Bu ya, jujur dulu. Tadi siang Bapak puasa, Bu? Nah, ini udah mulai beda jawabannya. Ada yang bilang puasa, ada yang bilang enggak. Ya. Pak, jujur Pak ya. Tadi malam Ibu puasa, Pak? Mana ada puasa malam? Hari siang tadi Ibu puasa, Pak? Alhamdulillah. Jawaban Bapak ini dulu, yang diragukan untuk Bapak yang menjawab. Ya kan, Bu? Bu, kalau Bapak yang menjawab, jawabannya kita diragukan. Ya kan? Tapi mudah-mudahan Bapak dan Ibu semua saya doakan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sangat saya muliakan tak lain dan tak bukan Bapak Imam Desa Lorosari Wilayah Sopit Rejo Dadi. Bisa Bapak. Juga ini nama masjidnya Masjid Nurul Iman. Ada juga Pak Khatibnya ini Pak Sarno. Saya selama ini selalu berkomunikasi melalui Pak Sarno. Jasa Pak Sarno ini luar biasa, Pak. Kalau bukan karena dia, saya tidak sampai ini. Yang dapat mempertemukan saya dengan Bapak dan Ibu semua Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi malam ini melalui perantara Pak Sarno, luar biasa dalam beliau menghentikan dakwah. Juga yang sangat saya hormati Pak Gatot dan Pak Gatot. Ada? Oh di tempat lain. Ada apa? Pak Kadus ada? Ada. Biasanya Pak, kalau ada Pak Kadus jelas saya ini, ya kan? Ya kan Pak, jelas Pak? Ada Pak Kadus jelas ini. Tadi saya Pak, jauh-jauh dari Kuala Simpang, lihat hati mau berangkat sendiri. Teringat saya nanti pulang kayak mana ya kalau saya sendirian. Sudah saya kecil, ya kan? Sampai di tengah hutan. Akhirnya saya telepon teman-teman. Rupanya mereka juga ada jadwal, Pak. Saya hubungi lagi teman yang lain, kebetulan dapat Ustaz Satria Rambe dan beliau mengutus dua santrinya. Ini yang tadi menjadi imam, mengimam kita. Masya Allah suaranya luar biasa. Hafal 30 juz dari Pondok Pesantren Suhada. Nah, dan temannya tadi yang membawa Bilal juga bacaan yang luar biasa. Mungkin ada sedikit perbedaan, Pak. Nggak masalah, ya kan? Enggak. Jangan gara-gara perbedaan sedikit kita tekan. Betul, Pak? Udahlah. Kalau masalah pemilu terus lagi dibahas. Yang 01, 02 udah. Ya kan? Biasa mungkin di kampung kita nggak pakai alkohol, ya kan? Nah, saya tahu itu. Tapi malam ini dibawa agar apa? Kita lebih mengenal perbedaan itu tadi. Tidak menciptakan perbedaan untuk menjadi perdebatan, permusuhan, pertengkaran, dan pertubuh-tubuhan. Tapi Allah ciptakan perbedaan untuk menjadi rahmat. Betul? Ini gara-gara beda sedikit tengkar. Yang sana nggak mau wirid, yang sini mau wirid. Yang sana nggak mau Islam Mi'raj, yang sini mau Islam Mi'raj. Yang sini sholatnya 23, yang di sini sholatnya 11. Gara-gara berbeda, tengkar. Jangan-jangan ini gara-gara bacaan Bilal kita, Bilalnya beda bacaannya. Tapi kami nggak pakai ini loh, kami pakai. Nah, tengkar jangan. Harus saling menerima. Jadikan rahmat. Ya, berbeda. Tapi kan udah ada dalam budaya di Indonesia. Bineka juga. Nah, walaupun berbeda-beda, tapi kita satu tubuh. Nah, dari kami dari Pulau Sita, semoga niat saya Pak, tembusan dari
diserba. Rupanya dari serba itu saking laparnya udah gak konsentrasi lagi, dulu saya bantai tembus satu lagu. Lalu juga ya saya pikir. Dalam hati mikir, apalagi bisa santri ya kan. Saya pun saya buka masalahnya. Nyampailah kemari dan alhamdulillah disambut oleh Pak Sarno. Berbuka puasalah kami alhamdulillah. Jadi karena jauh dan sudah ada Pak Karus, biasanya jelas ini Pak, ya kan? Jelas itu, ya kan? Jelas tuh. Tenang aja Bu, tenang aja Bu, Pak, tenang aja Pak. Saya insya Allah dimanapun gak saya pentingkan ampun itu. Demi Allah, demi Rasulullah, dapat ampun, saya bersyukur ampun itu. Apa ada isinya? Kalau isinya yang rusak bulan-bulan. Ibu-ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat nasihat guru saya ketika saya masih santri, berdakwah itu, ceramah itu harus seperti kita lagi bersawah. Namanya kita bersawah, kita fokusnya untuk bagaimana biar sawah itu jadi. Walaupun saya kita lagi bersawah, jumpa telur, jumpa ikan. Kalau sudah kita fokusnya di telur, nyari ikan, gagal sawah itu, betul Pak? Betul. Jadi itulah yang saya tanam prinsip dalam hati. Kemanapun niat saya mencari kemuliaan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ada atau tidak ada aturnya urusan belakang. Yang penting saya sudah berjuang. Allah Akbar. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya malam hari ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang berbeda, dalam suasana yang lebih indah dari bulan-bulan sebelumnya, di mana bulan sebelumnya bakwan, risol, tahu goreng, tempe, apa lagi? Es cendol halal dimakan. Tapi memasuki bulan suci Ramadan, risol, tahu, tempe, bakwan haram dimakan. Betul Pak? Adik-adiknya mana ini? Kok nggak nampak saya tengok? Di luar ya? Nggak apa-apa, yang penting mereka nggak lupa. Bakwan, tahu isi, risol, apa lagi? Somai, pecel, es cendol, semua itu boleh nggak dimakan di siang hari? Bu, boleh nggak Bu? Adik-adik boleh nggak? Boleh. Boleh. Asal jangan tahu. Namanya adalah bumi, bukan diam. Saya mau kiri kanan juga, tapi di mana tempat yang nggak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah pasti tahu. Di bulan Sya'ban, di bulan Rajab, bulan yang sudah berlalu, bulan yang sudah lewat, kita sudah mempersiapkan tentang keilmuan untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan ini. Maka di bulan suci Ramadan ini, marilah kita memperbanyak amal ibadah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab hadisnya yang berbunyi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, dzukira lahu ma taqaddama min dzambi." Dalam hadis lain, Rasulullah juga bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, dzukira lahu ma taqaddama min dzambi." Artinya apa? Artinya man shoma, barang siapa yang berpuasa. Kita harus memahami dulu apa arti puasa itu. Berasal dari bahasa Arab. Shoma yasumu shauman, yang artinya menahan. Apa yang ditahan? Rasa haus, rasa lapar. Menahan haus, menahan lapar. Tak boleh minum, tak boleh makan. Ini kalau dari segi bahasa, terminologi, segi bahasa, etimologinya. Tapi keterangan lebih lanjut, puasa itu adalah makna hakikatnya menahan seluruh anggota badan, seluruh anggota tubuh yang ada dalam tubuh kita ini, dalam badan kita ini, dari hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kalau ini berhasil kita tahan selama 1 bulan penuh, bulan Ramadan, insya Allah inilah dia akan mendapatkan keberuntungan. Jangan sampai kata Rasulullah, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju'man atas. Berapa banyak yang berpuasa pada bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya haus lapar saja. Maka kembali kita ke pembahasan man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, apa yang diberikan Allah untuk hamba-hambanya? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan keyakinan, dengan keimanan, dengan kepercayaan, dengan kesungguhan, dengan kegigihan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah terdahulu, yang telah berlalu, yang telah terlewati. Saya tanya baik, Pak, pernah nggak buat dosa, Pak? Bapak saya kan jauh nyari. Ibu pernah buat dosa, Bu? Pernah? Bapak, sekalian saya tanya saya. Bapak pernah buat dosa, Pak? Dengar Ibu, dosa apa untuk Ibu yang Bapak buat, Pak? Bu, Ibu pernah buat dosa dengan Bapak, Bu? Gak ada yang bilang pernah, tapi sekali saya tanya, saya agak ragu nggak jawaban ini. Ibu pernah buat dosa untuk Bapak, Bu? Nah, dengar Ibu, Pak. Jadi kalau sudah pernah, insya Allah mediasi bulan puasa ini Allah akan berikan ampunan. Tapi yang Allah ampunkan adalah dosa kita pada Allah. Kalau dosa ibu sama istri, dosa bapak sama istri, dosa ibu dengan suami, ini saling minta maaf lah. Ya, pulang dari sini datangi istri coba. Mungkin selama ini jarang kita pedulikan. Laki-laki itu biasa memang anak cuek gitu, Pak. Saya akui itu. Capek pulang kerja, istrinya sudah berharap ini. Dulu dia dibuatkannya kopi, suaminya tadi pura-pura lah. Kita pulang. Nah, sesekali datang istri itu. Sampaikan permintaan maaf secara tulus. Mungkin itu yang membuat istri berubah. Ya, Bu, Bu. Begitu pulang nanti suami sampai rumah, sampaikan juga permintaan maaf ini sama suami dulu. Apa? Tidak cepat. Aku udah ngomong, Bang. Ngomong apa? Udah pakai lagi cepat. Aku mau minta maaf, Bang. Minta maaf apa? Aku udah salah sama Bang. Tadi aku dengar satu kata maaf. Apa dalam diri, Bang? Selama ini, Bang. Apakah yang pulang ini lagi nggak banyak, Bang? Ya terus kenapa? 1 bulan cuma 2 juta yang terima, Bang. Kan nggak banyak itu. Bisa tempat lain 1 juta 500. Iya, 2 juta memang, Bang. Tapi itulah, Bang. Aku minta maaf sama Bang. Karena selama ini aku pakai begitu untuk ngasuhin kami itu, Bang. Bu, Pak, kalau ibu dan jujur, maafkan. Maafkan, Pak. Ya, mungkin selama ini Bapak sering asal nangan topi jatuh di dalam. Gak usah lagi cari, saya pernah punya, Pak. Ya kan, Bu? Gak usah lagi cari, maafkan. Tapi Bapak pun harus gentleman, harus ngaku kalau Bapak bersalah. Ingat deh, apapun sama depan hati, apa minta maaf ya. Sebenarnya gaji abang yang selama ini abang kasih 2 juta, kasih juga ya abang sedikit. Jadi berapa, Bang? Gaji abang itu sebetulnya 5 juta ya. Yang sampai kaya 2 juta. Jadi 3 juta lagi mana, Bang? Jadi itu lagi bukan sama janda sebenarnya. Bismillah. Kalau soal yang seperti itu ibu maafkan nggak? Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang ya. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melaksanakan puasa dengan keimanan dan kesungguhan di bulan Ramadan, akan diampunkan dosanya yang telah berlalu, akan diampunkan
Toma itu diartikan sebagai sholat. Barang siapa yang melaksanakan sholat tarawih selama 30 hari, di sini sholat tarawih 30 malam, bukan? Ya, Bu. Tarawih sini 30 malam kan? Alhamdulillah. Soalnya di tempat lain, itu ada yang cuma 10 hari doang. Di tempat lain, saya yakin di sini 30 hari, 30 malam sholat tarawih, ya kan? Saya dengar ini puasa yang kedua ya, berapa ya? Puasa yang ketiga berarti malam tarawih yang keempat. Saya datang ke Wonosari ini safari Ramadan yang pertama. Enggak, yang kedua. Yang pertama di kampung saya, yang kedua di sini. Dan saya lihat ramai, Masya Allah, luar biasa. Tapi saya yakin mudah-mudahan 20 Ramadan pun ramai juga seperti ini. Amin. Mangkoma Ramadan, siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, siapa yang melaksanakan tarawih pada bulan Ramadan, akan diampunkan dosa-dosanya yang telah berlalu, yang telah terdahulu. Ini kesempatannya, Pak, Bapak, Bu. Mana tahu? Inilah Ramadan terakhir kita bisa melaksanakan puasa. Mana tahu di tahun depan kita sudah dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu. Coba kita lihat seperti yang disampaikan Pak Samuel. Hari ini kita masih berjumpa, bertatap muka, bercanda, berkata-kata, saling sapa, tegur sapa, turun di bawah atap yang sama, tak pandang tua maupun muda. Tapi siapa tahu tahun depan kita tak bisa jumpa. Berapa banyak hari ini yang kita lihat tahun lalu bersama dengan kita, tahun lalu di depan mata kita, tahun ini kita sudah berpisah dengannya. Makanya ada lagu itu, kalau sudah tiada baru terasa. Itu kenapa ada lagu seperti itu? Karena sudah dirasakannya yang kehilangan itu. Makanya ada sebuah kata-kata bijak, apapun yang pernah kita sentuh dan miliki, tidak ada yang bersifat abadi. Akan tetapi ketika kita mampu merelakan sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki, maka disitulah letak keabadian itu. Coba tanya hati yang paling dalam, orang yang masih merasakan kesedihan. Coba tanya sama mereka, rindu gak mereka dengan orang-orang yang tidak berpuasa sama itu? Rindu Pak, rindu. Bapak ini bisa meninggal istri tercintanya, walaupun ada istri kedua, disolatkan, dikafankan, dimandikan, dikuburkan, walaupun mungkin matanya seperti ini ya, tapi tak begitu juga kita. Tapi setelah itu dia nikah dengan orang lain lagi, belum tentu dia merasakan kebaikan istri yang dulu menyayanginya itu. Sedikit banyak pasti akan terasa juga itu. Betul Pak? Betul Pak bilang. Betul Bu. Ibu ini betul-betul aja. Saya serius Ibu. Bu, kita yang sudah merasakan kehilangan itu pasti sakit. Tapi saat itulah firman Allah berlaku. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu yang berada di dunia ini milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Dan hanya kepada Allah lah tempat kembali, tempat berpulang. Tak mungkin lagi kita bisa jumpai orang yang sudah pergi itu meninggalkan kita selama di dunia. Tapi kita berharap pada Allah, suatu saat ketika kita dicabut nyawa oleh Allah, kita dapat bertemu, kita dapat meluapkan rasa rindu, kita dapat berjumpa dengan orang yang selama ini kita rindu tapi tidak ada. Amin juga. Amin juga. Amin Allahumma amin. Itu makanya kita berdoa pada Allah. Allahumma khawif alina fi sakaratul maut. Ringankan kita menghadap sakaratul maut. Wa nadzilna jannata ma'al abrar, dan masukkan kita dalam surga Allah. Jadi karena waktu sudah menunjukkan
Karena tentu kita ini dulu sudah bersama. Itulah kalau ngobrol nggak kita ini terus saja. Baik, sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan bertemu di tempat ini juga, mungkin dalam waktu dan suasana yang berbeda. Saya mohon maaf. Terima kasih selama ini buat jamaah sekalian sudah mau like, komen, dan subscribe channel YouTube saya. Alhamdulillah malam ini juga kita rekam dan nanti akan kita masukkan di YouTube. Bagi yang belum subscribe, mohon di subscribe. Siap ibu-ibu dan subscribe? Ya, seperti biasa saya sampaikan, like, comment, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Supaya apa? Agar tidak ketinggalan video-video kami yang terbaru dan menarik lainnya. Sekian dan terima kasih. Ada pertanyaan? Tidak ada. Alhamdulillah. Belum pilihan, belum terlawasi. Cukup sekian dan terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, jangan sampai jangan mandi. Kuntilanak naik sepeda jatuh ke sumur. Itu jangan lama-lama dan saya dan kemarin nggak bisa tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada